Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ma'akum Yortanto Dwi Setiadi fi hadhihi al-fursah as-sa'idah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan bersama-sama untuk belajar kembali membuat narasi sederhana, baik teks maupun dialog sederhana. Jadi pada video kali ini tema masih dengan tema haji dan umroh. Teman-teman semuanya, kita akan belajar membuat narasi baik teks maupun dialog, ya. Kita ingatkan kembali, walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melakukan ibadah haji ke Makkah Al-Mukarramah bagi siapa yang dikehendakinya, bagi siapa yang sudah mampu untuk melaksanakannya. Diingatkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-97. Baik, langsung di sini ada kompetensi dasarnya, yaitu menganalisis dan menilai hasil analisa. Sebenarnya ini kita lakukan dalam 2 pertemuan dan kita singkat di dalam satu video untuk satu video. Tujuan pembelajarannya siswa mampu menganalisis, kemudian mampu menyajikan narasi sederhana. Taib. Ini adalah pelajaran minggu kemarin. Kita sudah fil usbu al-madhi. Kita sudah bahasna al-qiraah, tentang qiraah, tentang umrah ma'a usrati. Masih pelajaran minggu kemarin, mengingatkan saja tentang tasrif al-lugawi, penyesuaian ana menjadi dhahabtu, ini dhahabna, nahnu. Taib. Ini masih al-madah fil al-usbu al-madhi, tentang penyusunan dhamir, ya, dengan fiil menggunakan tasrif al-lugawi. Jadi tasrif al-lugawi itu bagaimana acuannya, bagaimana fiil itu, bagaimana dhamir ini menjadi acuan perubahan pada fiil atau kata kerja. Di huwa dhahaba, huma dhahaba. Perhatikan kalau fiil madhi perubahannya ada di belakang. Perhatikan. Taib. Nah, ini adalah teks yang kemarin sudah kita bahas tentang umrah ma'a usrati. Nah, inilah pertemuan yang akan kita lakukan pada hari ini. Taib. Lahidh anasir an-nas as-sardi liti'dadi at-taliyah. Jadi kita diminta untuk perhatikan unsur teks cerita enumeratif, ya. Berikut enumeratif itu berdasarkan urutan peristiwa. Jadi berdasarkan urutan peristiwa, berdasarkan urutan waktu. Jadi kejadian-kejadian. Ayuhat tulab wa talibat, perhatikan urutan peristiwa. Ketika ada suatu peristiwa pasti terkait dengan kata kerja. Kata kerja tersebut pasti terkait dengan waktu. Jadi ada fi'il madhi, lampau, fi'il mudhari, sedang terjadi, gitu kan. Nah, ataupun fi'il amr yang langsung perintah, berupa perintah. Jadi an-nas itu adalah teks, as-sardi itu cerita, terus at-ti'dadi itu adalah enumeratif. Enumeratif itu berdasarkan urutan waktu. Jadi pada video kali ini kita akan belajar bagaimana memahami, kemudian menganalisa, kemudian sampai menyajikan analisa tadi. Nah, untuk memahami, maka kita harus mengerti terlebih dahulu teks, ya, teks cerita. Jadi kita akan membuat suatu teks cerita sederhana. Apa saja unsur-unsurnya? Yang pertama adalah itijahat, kemudian ada al-ahdas, kemudian ada at-ta'liq. Apa itu al-itijahat? Itijahat sudah dijelaskan di video sebelum-sebelumnya. Al-itijahat adalah orientasinya. Jadi orientasi atau semacam, kalau di dalam suatu kalimat itu ada subjeknya. Jadi semacam kalau dalam teks berarti ada pendahuluan. Subjek itu adalah pokok bahasan. Jadi ini adalah itijahat, itu adalah pokok bahasan.
Kemudian ada al-ahdas. Al-ahdas itu peristiwa-peristiwa. Ya, di dalam satu teks berarti ada urutan peristiwanya. Kemudian ada at-ta'liq. Ini at-ta'liq itu semacam ringkasan cerita tadi. Ya. Oke, kita lihat. Tayyib ayatul lab atau talibats. Apa yang ada di al-ittijahat? Yang pertama adalah man. Man itu artinya siapa. Jadi fa'il itu artinya pelaku. Mata, kapan, al-waktu, menanyakan waktu. Aina berarti menanyakan tempat. Dalam bahasa ada kalau di sini mungkin who, kemudian when, kemudian ada juga where, gitu kan. Who, when, sama where. Kalau bahasa Inggris berarti 3H, gitu kan. Kemudian yang harus ada pada orientasi atau pendahuluan, ya, pendahuluan dalam suatu teks, maka harus ada orangnya, harus ada waktunya kapan, kemudian di mana. Jadi di sini baru bisa kita membuat suatu teks yang baik. Al-ahdas, peristiwanya. Peristiwa pertamanya apa? Jadi setelah kita membuat suatu subjek di dalam teks, pendahuluan di dalam teks, ya, baru kemudian kita bisa menceritakan apa yang dilakukan. Kemudian al-ahdas asani, dan ini tergantung dari banyaknya cerita yang kita akan buat. Terserah kita. Biasanya minimal ada dua kejadian atau dua peristiwa. Kemudian yang selanjutnya at-ta'liq, yaitu semacam penutup, ya. Jadi ini berupa at-ta'kid. At-ta'kid itu suatu penegasan dari cerita-cerita sebelumnya. Jadi semacam diringkas, ya, diringkas menjadi satu sebagai penutup. Taib. Ayatullah wa talibat. Perhatikan di sini. Lahiz, perhatikan al-misal alat tadi. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada al-ittijahat. Sebagaimana yang sudah kita bahas tadi, di dalam al-ittijahat harus ada siapanya, pelakunya, kemudian kapan waktu terjadian, kemudian ada di mana dia terjadi. Contoh di sini. Safarat. Safarat berarti ini waktunya telah lampau. Zahrah berarti safarat, telah bersafar, telah melakukan pepergian. Siapa? Zahrah, pelakunya adalah Zahrah. Waktunya ma'a walidayha, bersama kedua orang tuanya. Ila mana? Mamlakati al-Arabiyah as-Saudiyah. Di sini ada tempatnya. Ya kan? Di sini ada pelakunya Zahrah, kemudian tempatnya al-Mamlakah al-Arabiyah as-Saudiyah. Kemudian ada waktunya di sini. Fi syahri Yuli. Fi syahri Yuli al-Madi. Untuk pada bulan Juli yang lalu. Untuk apa? Li'ada'il hajj. Ini tambahannya, li'ada'il hajj. Jadi ada orientasinya untuk apa? Untuk melakukan ibadah haji. Nah, ini disebut dengan al-ittijahat. Taib, yang kedua, al-hadas al-awwal. Jadi peristiwa, kejadian pertama. Irtadats, memakai. Siyab al-ihram, memakai baju ihram. Fi al-miqat, di miqat, ya, ada tempat untuk melakukan memakai baju ihram. Wan nawat fihi al-hajj, dan dia melakukan niat di miqat tadi, melakukan niat haji. Summa ittajahat ila Makkah, kemudian dia menuju ke Mekah. Wa tawafat, melakukan tawaf, dan dia melakukan tawaf haulal Ka'bah, mengelilingi Ka'bah. Wa sa'at, dan melakukan sa'i baina Safa wal Marwah, antara Safa, bukit Safa dan Marwah. Sa'at itu artinya perempuan berlari kecil, ya, tidak ngebut juga tidak jalan. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian al-hadas as-sani di sini Godarot. Godarot itu artinya berpindah, pergi, gitu kan. Ba'da dzalik, setelah selesai tentunya dia pergi. Sesudah itu ila mana? Ila ke Mina, Kemudian waromas, kemudian dan dia melakukan melempar al-jumarat, lempar jumrah, ya.
Summa intolaqat, kemudian dia kembali ila, ya, ila itu ke Arafah, wasalat, kemudian dan dia salat az-zuhr wal asr fiha, kan salat zuhur dan asar di Arafah. Nah, ini kejadian yang kedua, teman-teman semuanya. Jadi urutan-urutan ini berarti urutan ibadah haji, kan. Nah, jadi kita mudah, ya, bagaimana kita mengurutkan suatu cerita berdasarkan waktunya dan juga berdasarkan tempatnya. Kenapa? Karena dalam ibadah haji ada rukun-rukunnya, tertib seperti itu. Kemudian yang ketiga, menceritakan ibadah haji, batats itu mabit, ya, bermalam. Siapa yang bermalam? Zahrah. Jadi Zahrah bermalam. Ingat teman-teman semuanya, kalau dalam bahasa Arab, pengertian di dalam terjemah Indonesianya harus mendahulukan subjeknya terlebih dahulu, baru kemudian kata kerjanya. Jadi Zahrah bermalam. Boleh juga Zahrah batats, boleh juga seperti itu. Karena ada dua pola di dalam bahasa Arab. Boleh fiilnya dulu disebut dengan jumlah fi'liyah, baru kemudian subjek dan seterusnya. Boleh juga subjeknya di depan, jadi jumlah ismiyah. Taib, batat Zahratun fi al-Muzdalifah, dia kemudian bermalam di Zahrah, bermalam di Muzdalifah. Wahia, dan Muzdalifah itu apa? Dia adalah wadin, yaitu semacam lembah baina Arafah, antara Arafah dan Mina. Summa ittajahat, kemudian dia menuju kembali li marrah asaniyah, yang kedua kalinya, ila Mina, ke Mina. Untuk apa? Lil jamarat, untuk melakukan lempar jumrah. Wa dhahabahat, dan melakukan penyembelihan al-adha, hewan unta ataupun yang ada di sana, unta, ya, unta ataupun sapi dan lain sebagainya. Summa qasarat, kemudian dia memendekkan, ya, asy'ar, rambut di sana. Jadi Oke, taib. Yang terakhir yaitu at-ta'liq. Ta'liq itu berarti dia merangkaikan semuanya, kemudian meringkas menjadi satu kesimpulan sederhana. Ittaba'at, dia pun mengikuti, ittaba'at kulla tartibil haji bisurur. Ia, siapa? Zahra, mengikuti setiap urutan dari haji bisurur, dengan senang, wa sya'urat, dan dia merasa bisa ada bahagia, ala hadhihi al-khibra, pada pengalaman ini, ar-ruhiyah, spiritual, pengalaman spiritual ini. Jadi teman-teman semuanya, at-ta'liq berarti dia adalah penutup berupa ringkasan dari kejadian-kejadian yang ada di sebelumnya, seperti itu. Taib. Mustamir. Nah, di sini teman-teman semuanya, kita coba untuk latihan, ya, al-kitabah. Jadi latihan menulis. Jadi latihan menulis, maka kita akmil. Jadi akmil artinya lengkapi, jumlatan, yaitu kalimat, min anasir, ya, berupa unsur-unsur anas, teks, asardi, unsur cerita, at-ti'dad, enumeratif itu berdasarkan urutan peristiwanya, atali berikut. Jadi kalau di sini kita kan tadi sudah membahas tentang al-itijahat, al-hadas, kemudian at-ta'liq. Apa saja yang harus ada pada al-itijahat? Ya, minimal ada 2 atau lengkap berarti 3. Minimal ada waktu dan ada tempat di sini. Contohnya di sini fi usbu al-madi dhahabtu, ya kan, pada minggu yang lalu. Minggu itu when, berarti mata, kapan itu, kapan kejadian itu terjadi. Jadi fi al-usbu al-madi, pada minggu yang lalu contohnya. Dhahabtu, saya pergi. Ila, kemana? Ila al-mamlakah as-Saudiyah, sebenarnya ke kerajaan Saudi Arabia, contohnya seperti itu. Jadi ini orientasinya untuk apa? Li ada ilhaj, kalau contoh yang ada di atas. Nah, ini
silahkan teman-teman semuanya difahami ya, kemudian dianalisa. Kemudian yang kedua, titik-titik hunaka. Nah, ketika kita melakukan suatu peristiwa tadi, kita harinya sudah kita tulis, kemudian tempatnya sudah kita tulis, kemudian habis itu tujuannya sudah kita tulis, maka silahkan ceritakan. Kalau tadi ke Saudi, contohnya seperti tadi, irtadat ya, telah memakai apa? Memakai baju ihram semuanya. Irtadat libasu ihram semuanya, hunaka, dan selanjutnya. Jadi peristiwa silahkan diceritakan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ta'lik, yaitu penutup seperti yang sudah dibahas. Ya, ini rangkuman atau ringkasan dari kejadian-kejadian sebelumnya dijadikan satu rangkaian, satu cerita kecil penutup, berupa penutup. Jadi di sini bilangnya sya'urtu, aku merasa bisurur semuanya gitu. Fi hadhihi as-safar, di safar itu. Taib ayatullah batalibat. Ini adalah tugas untuk membuat teks narasi sederhana. Uktub jumalan, ya, uktub jumalan, uktub tulislah jumalan, kalimat sentence ya, musta'mila atau ya, musta'mila, jadi menggunakan alal kalimati al-atiyah, jadi menggunakan kosakata berikut ini yang ada di warna biru ini. Jadi al-kalimat itu adalah kata ya, kalau al-jumlah itu artinya sentence atau ya sentence ya. Karena terbalik antara kalimat itu, kalau di dalam bahasa Inggris itu sentence, kalau bahasa Arabnya kalimat itu adalah kata, sedangkan jumlah itu sentence dalam bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesianya kalimat. Al-usbu al-madi, silahkan di sini dibuat saja fi al-usbu al-madi bla 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 bla. Terus zurtu, saya mengunjungi siapa, semua gitu, di mana gitu. Kemudian di sini akhadtu at-taswir, aku mengambil gambar, gambar siapa boleh, kemudian di mananya juga boleh. Kemudian di sini ada bitu, bitu berarti aku bermalam di mana gitu. Sya'urtu, aku merasa titik-titik. Nah, taib ini silakan buat dulu kalimatnya. Kemudian yang selanjutnya kawin itu gabungkan jumlah. Jadi gabungkan sentence yang ada di atas ya. Min anasir anas, dari unsur-unsur teks asar di cerita ati'dadi yang berdasarkan urutan peristiwa berikut. Jadi ittijahatnya mana, kemudian al-hadas al-awalnya ditulis, kemudian al-hadas asaninya mana, at-ta'liknya mana. Jadi di sini teman-teman kira-kira buat satu, al-ittijahat, orientasinya mana, biasanya menggunakan yang ini gitu kan. Kemudian al-hadas al-awal bisa menggunakan yang ini gitu kan. Kemudian al-hadas asani bisa menggunakan yang ini, kemudian ta'liknya ditulis ringkasannya. Tapi ya, ini adalah tugas, nanti di foto kemudian dikirim di link selanjutnya. Oke, sekarang masuk ke membuat kalam, membuat hiwar atau percakapan. Al-kalam itu artinya juga hiwar sama ya. Al-kalam, bercakap. Yang ba di sini tabadal. Tabadal itu artinya saling bergantian. Al-hiwar, berdialog. Ma'azamidika, bersama temanmu. Kama fil misal, seperti contoh. Misalnya di sini fil usbu al-madi garis miring Makkah. Berarti ini ada waktu, kemudian ada tempat. Kemudian yang kedua di sini ada itu artinya menunaikan, garis miring al-umrah. Di sini ada fiilnya, fiil madi. Kemudian di sini umrah. Kemudian sya'ura fiil madi, as-sa'ada itu artinya gembira. Nah, taib, perhatikan di sini at-talib al-awwal
ila aina dhahabta fil usbu' al-madi. Ya, di sini teman-teman sama, berarti ila aina dhahabta fil usbu' al-madi. Yang dipakai adalah fil usbu' al-madi di sini. Kemudian at-talib asani dhahabtu ila Makkah al-Mukarramah. Di sini diganti di sini. Dijawab dhahabta, jawabnya dhahabtu ila. Kemudian at-talib al-awwal yang pertama, ma adaita hunak, apa yang kamu lakukan, apa kamu yang kamu tunaikan hunak di sana. Kemudian talib asani, ada itu al-umrah, aku melaksanakan umrah. Ada itu al-umrah. At-talib al-awwal, bima sya'urta, apa yang kamu rasakan. Kemudian dijawab sya'urtu bis-sa'adah, aku merasa bahagia. Jadi ini adalah contoh. Perhatikan di sini, misalnya di sini, contohnya di sini. Kemudian teman-teman buat narasi teksnya, narasi dialognya dibuat. Tugasnya di sini. Nah, ini tugas yang kedua, membuat hiwar. Pilih salah satu yang teman-teman ingin pilih, ya, dengan contoh yang persis di atas. Ini ada fi syahri al-madi. Kemudian tempatnya di sini. Di sini zaro, ya. Ini sya'uro juga sama. Di sini fil al-yaum fi yaumil khamis al-madi. Kemudian di sini Jabal Arafah. Nah, di sini fi'il madinya berbeda, fi'il madinya berbeda. Silakan, ada 3 contoh di sini, pilih salah satu, kemudian dikerjakan, difoto, kemudian kirimkan melalui link. Taib, ayatullah wa talibat, tugasnya silahkan dikirim dengan sebaik-baiknya. Nakhtatim bi qiraatil hamdalah. Nasykurullah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.